Prabowo, gugat balik eks penjajahan RI, tanpa ampun, RI hajar Barat, dengan 2 gugatan sekaligus. Indonesia sebagai negara berkembang, tak boleh berdiam diri. Dikarenakan Indonesia juga memiliki hak, untuk memasukkan gugatan, layaknya apa yang dilakukan oleh Uni Eropa pada kita, Indonesia tak boleh ciut duluan, jangan silau dengan asing, dan pemerintah kita telah menunjukkan itu semua. Negara berkembang memang kerap kali menjadi sasaran dikte negara-negara maju, terkadang ada sistem yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Jika dilihat dari beberapa data, RI terbilang berani melawan gugatan Uni Eropa, dan menggugat balik aliansi tersebut. Pemerintah Indonesia rupanya tidak hanya berdiam diri, ketika ada gangguan perdagangan dari dunia internasional. Ketika baru-baru ini Indonesia justru dinyatakan kalah oleh Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, karena digugat Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor biji nikel, kini tiba-tiba RI menyatakan, akan menggugat Uni Eropa di WTO, kenapa? Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves, Septian Hario Seto mengatakan, pemerintah Indonesia akan menggugat Uni Eropa di WTO, terkait minyak sawit, crude palm oil, CPO. Dia menyebut, 2 gugatan kepada Uni Eropa yang akan segera dilayangkan ke WTO. Di sawit, juga kita masukkan ada 2 gugatan baru, ke WTO, ungkapnya dalam acara Energi dan Mining, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves, Septian Hario Seto mengatakan, pemerintah Indonesia akan menggugat Uni Eropa di WTO, terkait minyak sawit, namun sayangnya, Seto enggan menjelaskan lebih lanjut alasan gugatan ke pihak Uni Eropa tersebut. Adalah, yang jelas akan kita masukkan 2 gugatan segera, ucapnya. Seto menyebut, sebelum 2 gugatan baru ini, pemerintah Indonesia juga telah memasukkan gugatan kepada Uni Eropa terkait kebijakan anti-dumping dari harga impor baja RI. Ini tren defense kita semakin maju. Kemarin di Eropa kita masukkan gugatan di WTO, ada kasus baru sudah kita submit, terkait anti-dumping baja, stainless steel, ucapnya. Jadi, ini kita gak sebaiknya diam-diam saja, karena banyak negara berkembang yang sikapnya seperti itu, yang menurut saya jangan didiamkan, kita harus kalenge ini, kita gugat di pengadilan mereka sendiri, lanjutnya. Perlu diketahui, pemerintah Indonesia pada J2023 lalu telah memasukkan gugatan, untuk penyelesaian sengketa kebijakan anti-dumping stainless steel Uni Eropa di WTO. Mengutip Reuters, Uni Eropa pada tahun lalu memberlakukan tambahan bea impor, anti-dumping terhadap produk cold rolled stainless steel, dari Indonesia sebesar 21%, lebih tinggi dari rentang bea impor anti-dumping sebesar 10,2%. Sejak diterapkannya kebijakan bea impor anti-dumping pada 2021 tersebut, pengapalan stainless steel ke Uni Eropa disebutkan anjlok menjadi sekitar $229 juta pada 2021. Lalu, pada Januari-November tahun 2022, lalu diperkirakan pengiriman turun lagi menjadi sekitar $40 juta. Komisi Uni Eropa mengatakan, kebijakan anti-dumping ini, untuk melawan ketidakadilan subsidi yang didukung negara, yang katanya melibatkan pembiayaan tertentu dari China dan kebijakan Indonesia melarang ekspor biji nikel. Saling balas gugatan ini kerap terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa, berawal dari kebijakan larangan ekspor, kemudian dibalas dengan undang-undang deportasi, dan hingga saat ini, gugatan tersebut masih berlangsung. Indonesia berinisiatif menggugat balik aliansi tersebut. Dilakukan oleh Uni Eropa pada kita, Indonesia tak boleh ciut duluan, jangan silau dengan asing, dan pemerintah kita telah menunjukkan itu semua. Negara berkembang memang kerap kali menjadi sasaran dikte negara-negara maju, terkadang ada sistem yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Jika dilihat dari beberapa data, RI terbilang berani melawan gugatan Uni Eropa, dan menggugat balik aliansi tersebut. Pemerintah Indonesia rupanya tidak hanya berdiam diri, ketika ada gangguan perdagangan dari dunia internasional. Ketika baru-baru ini Indonesia justru dinyatakan kalah oleh Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, karena digugat Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor biji nikel, kini tiba-tiba RI menyatakan, akan menggugat Uni Eropa di WTO, kenapa?
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves, Septian Hario Seto mengatakan, pemerintah Indonesia akan menggugat Uni Eropa di WTO, terkait minyak sawit, crude palm oil, CPO. Dia menyebut, 2 gugatan kepada Uni Eropa yang akan segera dilayangkan ke WTO. Di sawit, juga kita masukkan ada 2 gugatan baru, ke WTO, ungkapnya dalam acara, Energi dan Mining, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves, Septian Hario Seto mengatakan, pemerintah Indonesia akan menggugat Uni Eropa di WTO, terkait minyak sawit, namun sayangnya, Seto enggan menjelaskan lebih lanjut alasan gugatan ke pihak Uni Eropa tersebut. Adalah, yang jelas akan kita masukkan 2 gugatan segera, ucapnya. Seto menyebut, sebelum 2 gugatan baru ini, pemerintah Indonesia juga telah memasukkan gugatan kepada Uni Eropa terkait kebijakan anti-dumping dari harga impor baja RI. Ini tren defense kita semakin maju. Kemarin di Eropa kita masukkan gugatan di WTO, ada kasus baru sudah kita submit, terkait anti-dumping baja, stainless steel, ucapnya. Jadi, ini kita gak sebaiknya diam-diam saja, karena banyak negara berkembang yang sikapnya seperti itu, yang menurut saya jangan didiamkan, kita harus kalenge ini, kita gugat di pengadilan mereka sendiri, lanjutnya. Perlu diketahui, pemerintah Indonesia pada J2023 lalu telah memasukkan gugatan, untuk penyelesaian sengketa kebijakan anti-dumping stainless steel Uni Eropa di WTO. Mengutip Reuters, Uni Eropa pada tahun lalu memberlakukan tambahan bea impor, anti-dumping terhadap produk cold-rolled stainless steel, dari Indonesia sebesar 21%, lebih tinggi dari rentang bea impor anti-dumping sebesar 10,2%. Sejak diterapkannya kebijakan bea impor anti-dumping pada 2021 tersebut, pengapalan stainless steel ke Uni Eropa disebutkan anjlok menjadi sekitar $229 juta pada 2021. Lalu, pada Januari-November tahun 2022, lalu diperkirakan pengiriman turun lagi menjadi sekitar $40 juta. Komisi Uni Eropa mengatakan, kebijakan anti-dumping ini, untuk melawan ketidakadilan subsidi yang didukung negara, yang katanya melibatkan pembiayaan tertentu dari China dan kebijakan Indonesia melarang ekspor biji nikel. Saling balas gugatan ini kerap terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa, berawal dari kebijakan larangan ekspor, kemudian dibalas dengan undang-undang deportasi, dan hingga saat ini, gugatan tersebut masih berlangsung. Indonesia berinisiatif menggugat balik aliansi tersebut.